Bab 11 dan 12. Cantik dan sangat polos sekali. Hari-hari berlalu begitu cepat sejak Zevana datang ke kehidupan mereka. Kehadirannya membawa angin segar bagi keluarga, terutama Oma Disa yang sedang sakit. Tak disangka, kondisi kesehatan Oma Disa membaik dengan pesat, bahkan melebihi prediksi dokter yang merawatnya. Semua anggota keluarga menyambut Zevana dengan hangat, bersyukur atas perubahan positif yang dibawanya bagi Oma Disa. Akhirnya tiba saatnya Oma Disa dinyatakan boleh pulang oleh dokter. Mereka semua bersiap-siap untuk terbang dari Singapura menuju Jakarta. Di dalam pesawat, Oma Disa meminta untuk duduk di sebelah Zevana. Rasa sayang yang begitu mendalam telah tumbuh di hati Oma Disa, hingga ia tak ingin berpisah dari Zevana walau hanya sejenak. Keluarga ini terlihat begitu bahagia. Mereka tersenyum lebar, mengobrol, dan tertawa bersama. Zevana merasa diterima dan dicintai oleh keluarga ini. Senyuman yang menghiasi wajah mereka, terutama Oma Disa, menjadi bukti nyata betapa berharganya kehadiran Zevana. Di kursi pesawat, Oma Disa terus menggenggam tangan Zevana erat-erat. Wajahnya berseri-seri, menatap gadis itu penuh kasih sayang. "Terima kasih, Zevana," bisik Oma Disa lirih, "kamu telah membawa kebahagiaan bagi keluarga kita." Zevana tersenyum, merasakan kehangatan cinta yang begitu kuat dari Oma Disa. "Sama-sama, Oma," balas Zevana. Zevana juga merasa sangat bahagia bersama keluarga ini. Dan begitulah, di tengah langit biru yang cerah, sebuah keluarga menemukan kebahagiaan dan harapan baru berkah kehadiran seorang gadis bernama Zevana. Zevana merasa kelelahan dan ngantuk setelah berjam-jam duduk di dalam pesawat. Kepalanya mulai terasa berat dan mata terasa semakin sulit untuk dibuka. Oma Disa yang duduk di sebelahnya mencoba mengajaknya mengobrol untuk mengusir kebosanan selama perjalanan. Namun, Zevana tak bisa menahan rasa ngantuknya dan akhirnya tertidur pulas. Oma Disa mengernyitkan dahinya saat ia melihat Zevana tidak merespon omongannya. Ia pun menoleh ke sebelahnya dan melihat Zevana yang sudah terlelap. Dengan wajah yang sangat polos, Oma Disa tersenyum lembut, merasa gemas dengan kepolosan gadis cantik yang sedang tidur di sampingnya. Pantesan aja gak nyaut, ternyata udah tidur. Gadis cantik, lucu dan sangat polos. Semoga kamu dan Regan berjodoh, ucap Oma Disa dalam hati. Tak lama kemudian, Regan yang duduk di seberang Oma Disa mengingatkan, "Oma jangan lupa 15 menit. Lagi Oma harus minum obat." Oma Disa mengangguk sambil meletakkan jari telunjuknya di bibirnya, memberi isyarat agar Regan tidak berbicara terlalu keras. "Ses, jangan berisik Regan, Zevana lagi tidur. Kamu jangan mengganggu istirahatnya," bisik Oma Disa dengan suara pelan. Regan mengangguk mengerti dan kembali duduk tenang, membiarkan Zevana tidur dengan nyenyaknya. Sementara Oma Disa melanjutkan aktivitasnya dengan hati-hati agar tidak mengganggu tidur Zevana yang terlihat sangat lelah. Mereka berharap agar perjalanan ini berjalan lancar dan Zevana bisa tiba di tempat tujuan dengan kondisi yang segar kembali. Setelah terbang selama beberapa jam, akhirnya pesawat yang mereka tumpangi mendarat dengan sempurna di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Zevana yang sudah bangun dari 20 menit yang lalu tampak segar. "Zevana dijemput siapa sayang?" tanya Jelita. Zevana tampak bingung, sebab memang tidak ada yang menjemputnya, karena dia bersama Regan. "Zevana, Regan yang antar Ma," jawab Regan. Jelita tersenyum, "Nah gitu dong. Jadi cowok tuh memang harus gitu, anterin calon istrinya pulang," ucap Jelita dengan nada menggoda. "Apaan sih Mah, jangan mulai deh," kata Regan. "Hehe, ya udah sana anterin Zevana pulang," titah Jelita. "Zevana, pulang ya Ma," pamit Zevana pada Jelita sambil mencium tangan Jelita. "Lia sayang, jangan lupa main ke rumah ya," sahut Jelita. Zevana tersenyum simpul, "Hehe iya Ma," jawab Zevana. Kemudian Zevana menghampiri Oma Disa,
lalu mencium tangan Oma Disa. "Zevana pulang ya Oma. Pokoknya Oma harus cepat sembuh dan sehat terus," ucap Zevana. Oma Disa tersenyum lembut, "Oma bakalan cepat sembuh kalau kamu temani Oma terus sayang. Sering-sering ke rumah Oma ya sayang." Kemudian, Oma Disa melirik Regan. Oma Disa duduk di kursi roda sambil menggenggam erat tangan Zevana. Tatapannya melihat begitu dalam pada cucunya Regan dan teman wanitanya yakni Zevana. "Regan, jangan lupa Zevana harus sering-sering kamu ajak ke rumah. Oma pengen ngobrol terus sama Zevana," ucap Oma Disa dengan nada lembut dan penuh harap sambil melepaskan genggaman tangannya pada Zevana. Regan menghela napas, mencoba mencari alasan untuk mengelak. "Tapi Oma, Zevana kan masih sekolah. Dia pasti sibuk sama sekolahnya," ujar Regan dengan ekspresi wajah menunjukkan rasa tidak yakin. Oma Disa menatap Zevana, lalu kembali menggenggam tangan gadis itu dengan lembut. "Memangnya benar sayang, kalau kamu lagi sibuk sama sekolahmu. Gak ada waktu gitu sedikit aja buat Oma. Kayak misal weekend gitu ketemu Oma, kita ngeteh bareng sambil ngobrol," ucap Oma Disa dengan ekspresi wajah memohon, membuat Zevana merasa bersalah. Zevana menundukkan kepalanya, lalu menatap Oma Disa dengan mata berkaca-kaca. "Insya Allah, weekend Zevana ke rumah Oma, ya." "Zevana janji akan menyempatkan waktu buat ngobrol sama Oma," sahut Zevana dengan nada berjanji, sambil mencoba menahan air mata yang hendak jatuh. Entah kenapa setiap kali berhadapan dengan Oma Disa Zevana tidak sanggup untuk menahan air matanya. Oma Disa tersenyum lega, lalu mengusap pipi Zevana dengan lembut. "Terima kasih, sayang. Oma tahu kamu pasti sayang sama Oma," ucap Oma Disa, mengecup kening Zevana dengan penuh kasih sayang. Regan menatap kejadian itu dengan perasaan campur aduk, senang karena Oma Disa bahagia, namun juga khawatir, belum lagi setelah ini ia harus memikirkan kelangsungan hidup Zevana yang kini sudah menjadi istrinya dan tanpa sepengetahuan keluarganya sendiri. Namun ia juga terpaksa harus terlibat dengan sang istri demi memenuhi keinginan sang Oma. Begitu masuk mobil, Chiko menyapa istri sang tuan muda. "Selamat datang Nona Zevana, bagaimana kabar Nona?" tanya Chiko asisten Regan yang menjemput Regan dan Zevana di bandara. "Baik Om," jawab Zevana. Regan menahan tawanya ketika Chiko dipanggil Om oleh istrinya. Sementara itu Chiko melebarkan bola matanya saat Zevana memanggilnya Om. "Maaf Nona, apa saya terlihat setua itu, sehingga Nona memanggil saya Om?" "Saya dan Tuan Muda seumuran iyo Nona. Saya dan Tuan Muda dulu teman satu kelas," ucap Chiko. "Oh iyakah? Tapi wajah Om Chiko terlihat lebih tua, maksudnya terlihat lebih dewasa dari Kak Regan," ucap Zevana jujur dan polos. "Kau memang sudah tua Chiko, kau juga lebih tua dari saya," celetuk Regan. "Ya elah, beda 2 tahun setengah doang Tuan Muda," jawab Chiko. "Tetap saja tua kau daripada saya," sahut Regan. "Tunggu dulu, kalau usia Om Chiko lebih tua 2 tahun setengah dari Kak Regan, kok bisa jadi sekelas?" tanya Zevana bingung. "Tentu saja bisa, karena saya akselerasi atau lompat kelas," jawab Regan. Pupil mata Zevana melebar sempurna ketika mendengar itu. "Wah keren banget. Berarti Kak Regan pintar dong ya waktu sekolah?" tanya Zevana. "Bukan pintar lagi Nona, tapi jenius. Bayangkan saja setiap ujian nilainya selalu sempurna, nilai paling kecil 90 sedangkan saya, nilai paling besar hanya 80. Ujar Chiko. Chiko dan Zevana terus mengobrol, mereka terlihat sangat akrab saat mereka tertawa bersama. Topik obrolan mereka beragam, mulai dari kehidupan sehari-hari hingga cerita lucu yang membuat Zevana tertawa terbahak-bahak. Di sebelah Zevana, Regan terus memperhatikan istri dan juga asistennya yang semakin akrab. Regan pun merasa iri dan kesal melihat istrinya begitu akrab dengan asistennya. Dalam hati Regan berdehem, sialan si Chiko, bisa-bisanya dia asik ngobrol sama istriku.
Lihat aja nanti bakalan aku kasih hukuman tuh si Chiko. Ini juga Zevana, bisa-bisanya dia ketawa-ketawa kayak barusan padahal sama aku gak pernah tuh aku dengar dia ketawa kayak gitu. Regan yang semakin kesal asistennya akrab dengan sang istri, ia pun berdehem keras, ehem. Mendengar suara Regan, Chiko langsung terdiam dan menundukkan kepala, tak berani lagi melanjutkan obrolan mereka. Zevana yang merasa heran kenapa Chiko tiba-tiba diam, ia pun bertanya, Om Chiko, kok diem? Sih, ayo cerita lagi, seru tahu. Chiko tersenyum pahit sambil bergumam dalam hati. Seru sih, tapi di amuk tuan muda gak ada serunya. Nona. Regan yang mendengar pertanyaan istrinya, langsung menatap tajam ke arah Chiko dan mengancam. Kamu mau Chiko, aku potong gaji. Potong gaji? Maksudnya gimana? Tanya Zevana polos, ia belum juga sadar bahwa Chiko adalah asisten suaminya. Sementara itu di kursi kemudi, Chiko menelan selaiva, ia merasa ketakutan dengan ancaman sang tuan muda. Tidak, tuan muda, jangan potong gaji saya. Saya janji tidak akan melanjutkan obrolan bersama Nona Zevana lagi, jawab Chiko dengan suara yang gemetar. Bagus, ucap Regan singkat. Zevana menatap suaminya dengan tatapan kesal, namun tak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, Regan kembali duduk dengan puas, merasa telah berhasil mengendalikan situasi. Di tengah keheningan yang menyelimuti mereka, ketegangan antara ketiganya semakin terasa. Zevana mulai penasaran, ia akan dibawa kemana karena jalan yang mereka lewati bukanlah jalan menuju rumah kedua orang tuanya. Ini kita mau kemana kak? Kok ini bukan jalan pulang ke rumah Abi Umi? Tanya. Zevana bingung. Memang bukan jalan ke sana, karena kita tidak pulang ke sana. Dan mulai hari ini kamu akan tinggal bersama saya, jawab Regan. Hah? Tinggal di mana? Tanya Zevana. Lihat saja nanti, jawab Regan. Aduh, nanti kalau sekolah bisa telat nih, jauh banget dari sekolahku, gumam Zevana. Hanya 30 menit saja, jawab Regan. Tuh kan jauh banget, kalau dari rumah Abi Umi loh cuma 10 menit aja udah sampai, lewat jalan tikus, ujar Zevana. Regan tak menanggapi perkataan sang istri, ia memilih untuk membuka ponselnya, memeriksa beberapa laporan yang dikirimkan oleh orang-orang yang ia percaya untuk menghandle seluruh pekerjaannya di kantornya selama ia tidak masuk kantor. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Zevana dan Regan sampai di depan sebuah apartemen mewah. Zevana terpesona melihat bangunan megah tersebut dan tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Ini apartemen siapa? Kak? Tanya Zevana penasaran. Punya kantor tempat aku bekerja, dan aku diberi fasilitas ini karena aku karyawan di sana, kilah Regan. Wah, pasti keren banget ya kantor kakak, karyawannya dikasih apartemen mewah gini, puji Zevana takjub. Mereka kemudian naik lift dan tiba di lantai tempat apartemen Regan berada. Sesampainya di dalam, Regan menunjukkan ruangan-ruangan yang ada di apartemen tersebut. Di sini ada 2 kamar, kamu boleh pakai kamar yang di sebelah, ucap Regan sambil menunjuk ke arah kamar tersebut. Jadi kita tidur beda kamar, kak? Tanya Zevana dengan wajah polos. Jadi kamu mau tidur sekamar dengan saya ham? Boleh saja, tapi jangan salahkan saya jika saya melampaui batas, ujar Regan dengan nada bercanda. Namun sedikit menggoda. Gak, kata siapa aku mau tidur sekamar sama kakak, Ioga. Aku kan cuma tanya sih. Lagi pula kakak kan mesum, nanti kalau pas aku lagi tidur terus tiba-tiba kakak sentuh-sentuh aku kan bahaya, ih. Nyeremin, ucap Zevana. Heh, bocil, jangan kegeran. Siapa juga yang mau sentuh-sentuh kamu? Kamu itu bukan tipe saya. Saya tidak tertarik sedikitpun melihat tubuhmu yang tertutup. Itu, kata Regan. Masa sih? Tapi teman-temanku banyak yang suka sama bodiku,
Soalnya mereka suka bilang katanya, sayang banget body bagus tapi pakai pakaian tertutup. Tapi bagiku menutup aurat itu kewajiban wanita muslimah. Jadi Kak Regan, harusnya kakak bersyukur karena punya istri seperti aku, yang sudah mau menutup auratnya, jangan malah pengen punya istri yang pakaiannya terbuka. Emangnya kakak mau masuk neraka? Kan dosa istri suami juga yang nanggung, kata Zevana panjang lebar. Oh gitu. Dan bukannya istri sungguhan salah satu kewajibannya harusnya melayani suami ya? Kalau gitu, gimana kalau sekarang saya minta hak saya sebagai suami? Tanya Regan dengan senyum jahil, sambil memainkan alisnya naik turun. Zevana yang takut mundur beberapa langkah sambil berkata, tadi katanya gak tertarik sama body aku. Lagi pula aku kan masih sekolah, gak lucu dong kalau masih sekolah tiba-tiba aku hamil, yang ada orang-orang bakalan fitnah aku, dikiranya aku hamil di luar nikah. Padahal aku udah nikah sama omong beruang kutub, ucap Zevana sambil berusaha menutupi rasa takutnya. Gampang sih kalau kamu hamil tinggal berhenti sekolah. Ayo kita buat baby, ucap Regan dengan nada menggoda. Kak Regan mesum banget ih, ucap Zevana. Kemudian langsung berlari ke kamar sebelah sambil mengunci kamar tersebut. Regan tertawa melihat tingkah istri kecilnya itu, hahaha, dasar bocil. Seru juga ternyata Jailin bocil. Kayak dia, ucap Regan yang masih tertawa. Lebih baik aku istirahat dulu hari ini, tubuhku rasanya sangat lelah, gumam Regan, kemudian ia merebahkan dirinya di atas tempat tidur dan mulai terlelap. Sementara di kamar sebelah, Zevana menepuk bibirnya yang sudah ceroboh dalam berkata, aduh Zevana, ini tuh gara-gara kamu sih, bukannya happy tidur beda kamar. Ini malah pakai acara nanya segala lagi. Jadinya kan Kak Regan muncul mesumnya. Serem banget, gak kebayang deh kalau tidur sekamar dan satu tempat tidur sama dia bisa abis aku. Waktu pertama ketemu aja dia udah berani dan lancar cium bibirku, apalagi sekarang statusku udah jadi istri dia. Bisa makin parah sih, gumam Zevana. Pagi itu, matahari baru saja menampakkan sinarnya di cakrawala. Zevana bangun dari tidur dan menyadari bahwa hari ini adalah hari pertama sekolah setelah libur semester 1. Dengan semangat, ia segera bergegas ke kamar mandi untuk mandi dan bersiap-siap. Setelah selesai mandi, Zevana mengenakan seragam sekolahnya yang terdiri dari kemeja putih lengan panjang dan rok berwarna abu-abu, kemudian ia memakai jilbab dengan telaten. Telah memastikan penampilannya rapi dan sopan sebelum keluar dari kamarnya. Begitu keluar dari kamar, Zevana melihat Regan sudah duduk di meja makan sambil menunggunya. Ayo cepat sarapan dulu, 5 menit lagi saya antar kamu, ujar Regan sambil mengecek jam tangannya. Sarapan? Tanya Zevana penasaran. Telah melihat piring berisi nasi goreng dan segelas jus jeruk di meja makan. Wah, ini siapa yang masak? Kakak jago masak? Tanyanya dengan nada menggoda. Regan tersenyum tipis, sangat tipis, bahkan Zevana saja tidak menyadari bahwa Regan sedang tersenyum. Lalu Regan dan menjawab, saya pesan tadi, seraya memberi kode agar Zevana segera duduk dan makan. Zevana pun menurut dan duduk di seberang Regan, lalu mulai menyantap sarapan yang telah disediakan. Mata Zevana berbinar saat merasakan nasi goreng yang sangat lezat menurutnya. Wow, ini nasi gorengnya enak banget. Kakak beli di mana? Tanya Zevana. Di pinggir jalan sana, jawab Regan asal. Nanti kasih tahu aku ya kak tempat jualnya, kata Zevana sambil mengunyah makanan yang ada di dalam mulutnya. Habiskan dulu makanan yang ada di dalam mulutmu, baru bicara, ucap Regan menasehati Zevana. Mengerti, Zevana pun menganggukkan kepalanya. Selagi makan, mereka sedikit berbincang tentang rencana hari ini dan harapan Zevana untuk semester baru. Tak lama kemudian, keduanya selesai sarapan dan bersiap-siap untuk berangkat. Regan mengantarkan Zevana ke sekolah dengan meyakinkan gadis SMA yang baru saja menjadi istrinya itu,
bahwa hari ini akan menjadi awal yang baik untuk masa depannya. Saat mereka tiba di jalan dekat sekolah Shavana, gadis itu tampak terkejut dan bingung, lalu berkata dengan nada penasaran, "Loh, kok Kak Regan tahu sekolahku di sini? Padahal aku belum kasih tahu Kakak." "Loh." Regan tersenyum tipis dan menjawab dengan nada santai, "Aku tahu dari Abi," jawabnya Asala. Padahal, sebenarnya Regan telah mencari tahu tentang sekolah Shavana secara diam-diam. Ia memerintah anak buahnya untuk mencari tahu semua hal tentang istrinya itu. Mendengar penjelasan Regan, Shavana mengangguk pelan sambil tersenyum. "Oh, gitu," ucapnya, masih agak ragu. Lalu ia menambahkan, "Berhenti di sini aja, Kak. Soalnya takut nanti pada heboh. Kalau tahu aku diantar mobil yang beda," kata Shavana. Regan pun menghentikan mobilnya di pinggir jalan, beberapa meter dari gerbang sekolah. Shavana turun dari mobil dengan hati-hati, sambil melambaikan tangan pada Regan yang masih duduk di dalam mobil. Regan memperhatikan Shavana berjalan menuju sekolahnya. Dalam hatinya, dia berjanji pada diri sendiri akan selalu melindungi dan menjaga Shavana, gadis SMA yang kini menjadi istrinya itu. "Meskipun aku tidak mencintaimu, tapi aku sudah berjanji pada kedua orang tuamu bahkan di hadapan Allah, untuk menjagamu." Mobil mewah Regan berhenti di depan sebuah sekolah. Sebelum Shavana turun dari mobil, dia mengulurkan tangannya pada Regan yang masih duduk di kursi pengemudi. Kening Regan berkerut. "Apa, minta uang saku ya?" tanya Regan dengan nada bingung. "Ih, bukan Kak Regan, Shavana bukan minta uang tapi mau salam loh Kak." "Udah buruan mana tangannya?" ujar Shavana sambil tersenyum manis. Regan pun mengulurkan tangannya yang besar dan berurat. Shavana mencium tangannya dengan lembut. Refleks Regan mengelus kepala sang istri yang tertutup jilbab. Keduanya tersenyum satu sama lain, menciptakan suasana hangat di dalam mobil. Detik berikutnya, Regan tersadar akan sesuatu yang menurutnya aneh dan salah. Regan merasa canggung, kemudian Regan mengalihkan kecanggungannya. "Oh iya, uang saku ya." Regan mengambil uang dari dompetnya yang berada di saku celananya. "Nih, uang saku buat kamu. Cukup kan?" tanya Regan sambil menyerahkan beberapa lembar uang. Pupil mata Shavana melebar sempurna saat melihat beberapa lembar uang yang Regan beri. "Ini kebanyakan Kak." "Shavana ambil satu aja ya uangnya. Shavana janji nanti kalau ada sisanya Shavana balikin uangnya," ucap Shavana. "Terserah kamu saja," sahut Regan. Setelah Shavana menerima uang saku dari Regan dengan senyum lebar di wajahnya, tentunya Shavana tidak lupa mengucapkan terima kasih. "Makasih ya Kak. Shavana pergi dulu." "Assalamualaikum," ucap Shavana, sambil menatap mata suaminya dengan tersenyum. "Waalaikumsalam," jawab Regan. Kemudian Shavana turun dari mobil, bersiap untuk menjalani hari yang indah bersama. Di dalam mobilnya yang berwarna hitam, Regan terus mengawasi Shavana yang berjalan menuju sekolahnya. Dengan rasa khawatir yang terus menggelayut, Regan mengendalikan kemudi mobilnya dengan sangat hati-hati, mengikuti Shavana tepat di belakangnya. Angin pagi yang berhembus mengibaskan jilbab yang menutupi rambut Shavana yang indah, namun wajahnya terlihat jelas kebingungan dan kesal. Shavana, yang merasa ada yang aneh, segera menoleh ke belakang dan mendapati mobil suaminya yang terus mengikutinya. Lah bergumam pelan, "Duh Kak Regan, ngapain sih kok masih ngikutin aku? Bukannya langsung pergi aja?" Meskipun terlihat kesal, namun di dalam hati Shavana terdapat rasa haru dan terharu akan perhatian yang diberikan oleh suaminya. Sementara itu, Regan terus mengemudi dengan pelan, tak ingin kehilangan pandangan atas istrinya. Wajahnya yang tegang menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Regan ingin memastikan Shavana sampai di sekolah dengan selamat. Di dalam hatinya, Regan berjanji akan selalu melindungi Shavana, tidak peduli apa yang terjadi. Akhirnya,
Zevana tiba di gerbang sekolah dan melangkah masuk ke dalamnya. Regan menghela napas lega, seolah beban di dadanya sedikit terangkat. Dengan hati yang masih berdebar, Regan kemudian menggenggam kemudi erat-erat dan melajukan mobilnya menuju kantor. Selama perjalanan, pikiran Regan tak henti-hentinya memikirkan Zevana, berharap semoga istrinya itu selalu baik-baik saja. Regan melaju dengan motornya di jalanan yang cukup ramai menuju kantor. Pikirannya melayang pada kejadian pagi tadi ketika ia memberikan uang saku pada istrinya, Zevana, yang masih berstatus siswi SMA. Dengan wajah polos, Zevana hanya mengambil selembar uang 100.000 dari tumpukan yang ia berikan. Tunggu dulu, memangnya cukup apa uang segitu untuk jajan dia? Gumam Regan sambil mengerjapkan matanya heran. Kenapa dia hanya mengambil selembar, kenapa tidak semuanya? Lanjutnya, wajah Zevana yang tulus itu terus terngiang-ngiang di benak Regan. Regan teringat bagaimana para wanita yang pernah mendekatinya sebelumnya. Mereka begitu mudah tergiur dengan uang dan selalu mengambil semuanya tanpa ragu. Namun, Zevana berbeda. Padahal biasanya wanita sangat menyukai uang. Yang dulu-dulu saja, wanita yang mendekatiku jika ku beri uang selalu diambil semua. Tapi Zevana, dia beda. Istriku kecilku yang masih SMA ini memanglah beda. Gumam Regan lagi, senyum kecil terukir di bibirnya. Regan menghela napas, merasa beruntung memiliki istri seperti Zevana. Gadis itu memiliki hati yang tulus dan tak mudah tergoda oleh materi. Meskipun masih sangat muda, Zevana telah menunjukkan kedewasaan dan kearifan yang jauh melampaui usianya. Sejenak, Regan terdiam. Telah berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan terus menjaga dan mencintai Zevana, serta menghargai keputusannya yang tulus dan jujur itu. Di tengah hiruk-pikuk jalanan, Regan kembali melajukan motornya dengan perasaan bangga dan bahagia. Jujur itu, di tengah hiruk-pikuk jalanan, Regan kembali melajukan motornya dengan perasaan bangga dan bahagia.